ada di WhatsApp itu. Jadi ini di WhatsApp, Pak. Saya lihat di Mirna punya WhatsApp. Mir, mau dong. Gue dicium malu udah lama. Selamat malam pemirsa, Meja Bundar kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Feni Anastasia. Pemirsa, kasus pembunuhan Mirna hingga kini masih menjadi polemik hangat di dalam masyarakat. Publik bahkan kemarin dikejutkan dengan adanya pernyataan dari ayah Mirna yang nampaknya membuat beberapa hal yang sebelumnya belum diketahui kemudian terungkap seperti itu. Apa kemudian saat ini perkembangan kasusnya? Saya akan kembali mengajak Anda untuk mengangkat perbincangannya malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami malam hari ini. Ada Bang Hotman Paris. Selamat malam. Bang Hotman, terima kasih sebagai praktisi hukum sudah hadir bersama kami. Dan juga ada Pak Erlangga Bastiana selaku kriminolog. Selamat malam. Terima kasih. Dr. Hubertus juga sudah bersama kami selaku psikiater. Terima kasih dokter. Kami nanti akan mengajak Anda untuk berbincang, namun saya ajak pemirsa untuk melihat informasi berikut ini. Jessica Kumala Wongso, sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Wayan Mirna Salihin, sosok perempuan berusia 27 tahun ini begitu menyita perhatian publik. Jessica yang resmi ditahan pada Sabtu 30 Januari 2016 hingga saat ini masih bersikeras tidak bertanggung jawab atas kematian Mirna. Meskipun bukti-bukti seperti CCTV, keterangan saksi, dan para ahli menjadi pendukung kuat polisi menjebloskan dirinya ke penjara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal menjelaskan ada dua fokus penyidik saat ini, yaitu penguatan alat bukti serta meyakinkan jaksa penuntut umum. Saya sebutkan global saja, background saksi, background tersangka ada di sana, ada di Australia. Makanya P2P cooperation tadi itu kami gunakan untuk meminta informasi yang lebih detail tentang background tadi, ya, sehingga itu akan merupakan alat bukti. Alat bukti kan banyak, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, ya, dan itu semua akan kami kuatkan. Yang ada akan kami kuatkan, yang belum ada akan kami lengkapi, gitu. Penetapan Jessica sebagai tersangka belum bisa membuka tabir kematian Mirna. Motif cinta sejenis hingga kepribadian ganda menjadi peluru tambahan yang menyudutkan Jessica. Tak hanya ayah Mirna, suami Mirna, Arif Sumarko, dan kembaran Mirna, Fendi Salihin juga mengatakan bahwa semua ucapan Jessica penuh kebohongan. Berat-beratnya, Mbak. Berat-beratnya. Ya, pokoknya kita dukung seberatnya deh pokoknya. Dia bilang apa yang dia ngomong seperti itu. Meski semua bukti dan pernyataan saksi menjadi modal kuat polisi, namun hasil lie detector dan terapi hipnotis justru berbanding terbalik. Jessica dinyatakan lolos dari kedua tes tersebut. Itu kan rekan-rekan, bukti-buktinya itu rekan semua. Hukum pidana itu yang dibuktikan itu perbuatan seseorang. Apakah dia perbuatan itu gerakan otot? Apakah dia itu menaruh racun di kopi itu? Ada nggak? Hingga saat ini, penyidikan kopi maut masih bergulir. Penyidik memiliki waktu 20 hari melengkapi berita acara pemeriksaan untuk dimajukan ke pengadilan. Jessica sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi hingga kini juga masih begitu yakin dengan alat-alat bukti yang ada. Kemudian kemarin publik sempat dikejutkan dengan pernyataan ayah Mirna yang ada beberapa hal yang kemudian disampaikan, ya kemudian cukup mengejutkan itu. Saya ingin tanyakan dulu ke Dr. Hubertus. Dokter, ini kemudian masyarakat menjadi bertanya-tanya setelah kemarin ada beberapa hal yang dikatakan oleh ayah Mirna. Ada kemudian dugaan kecenderungan ada kepribadian yang kurang tidak wajar begitu kan ya. Ada motif cemburu. Anda melihat sejauh ini apakah seperti itu? Motifnya apa, dokter? Ya, dalam kasus ini belum jelas motif yang kelihatan. Mungkin publik bisa mengira-ngira adanya faktor cemburu karena ada masalah seksual. Tapi saya belum melihat ke arah situ. Karena dengan penampilannya Jessica seperti itu, memang orang begini itu umumnya agak
hubungan dengan orang tuh agak apa ya? Orang begini maksudnya gimana, dokter? Tipe begini tuh agak seduktif namanya. Seduktif tuh agak merayu kan. Tipe begini maksudnya gimana, dokter? Tipe orang begini? Nah, tipe kepribadian yang agak dramatik ya, apa tuh? Anda melihat seperti itu sejauh ini? Nah. Dari mananya, dokter? Penampilannya. Penampilannya seperti apa? Penampilannya dia itu tidak terlalu menghadapi situasi, tidak terlalu mendalami perasaan, dia dangkal saja, dan juga dia banyak berani tampil dan tidak terlalu reaksi dengan sikap-sikap orang. Itu biasanya ke arah dramatik, itu perlu dibuktikan dengan tes. Dokter sejauh ini sudah dimintai polisi untuk menjadi saksi ahli atau belum nih? Mungkin. Belum, artinya sudah atau belum? Mungkin, mudah-mudahan. Mungkin. Tapi kalau melihat dari beberapa tampilan atau penampilan Jessica di beberapa media juga, ada beberapa yang sudah dicoba dikonfirmasi begitu. Anda melihat sejauh ini seperti apa sih? Jika memang belum berinteraksi secara langsung. Ya, jadi salah satu yang bisa membantu meluruskan hal ini, klarifikasi kita adalah melakukan tes objektif. Jadi tes ini akan bisa membantu Jessica, bisa juga justru menjatuhkan Jessica. Jadi objektif tesnya. Apakah memang betul-betul dia itu memang perilaku yang demikian itu adalah suatu gangguan kepribadian, ya? Ataukah itu memang dia buat-buat untuk menutupi masalah itu, mau kita bedakan dalam tes ini. Jadi akan kita usulkan tes MMPI, tes MCMI, dan tes ROSA. Apa saja itu yang akan dites? Ya, itu adalah tes standar di Amerika. Pengadilan Amerika itu standar tesnya adalah MMPI. Jadi sebuah tes psikologi yang akurasinya tinggi sekali, mencapai di atas 95%, yang diproduk oleh Minnesota. Itu yang dilakukan ya, dok ya? Kalau tidak salah, Dr. Hubertus juga seminggu lalu sempat bertatap muka langsung dengan Jessica kan di salah satu program kami. Anda melihat dari sesaat beberapa menit begitu Anda berbicara di depan Jessica, Anda melihat seperti apa sih sebenarnya? Ya itu, jadi suatu pribadi yang ada dua kemungkinan yang saya katakan. Pada waktu kesan awal saya melihat kesan dia itu seperti menutupi suatu perkara dengan melakukan penyangkalan. Penyangkalan itu anggap semua itu nggak ada. Jadi dia bicara itu bukan berdasarkan apa yang dia terima atau dia dengar dari orang lain, tapi lebih kebanyakan ditutup oleh imajinasinya dia yang untuk meniadakan semua fakta yang ada. Itu satu. Kemungkinan yang kedua, memang bawaannya dia itu kepribadiannya memang begitu. Jadi kepribadian yang dramatisasi, yang bawaan sehari-hari, itu sebabnya saya... Bukan apa adanya, tetapi itu dramatisasi kalau Anda melihat. Dari apanya sih, dok? Dari cara bicara. Bicaranya kan bisa memanage orang kan, semua terpengaruh. Nah, makanya saya pada waktu... Tapi kan kita tidak tahu sebenarnya sebelum itu memang seperti itu atau tidak, begitu kan kita tidak tahu. Itu yang saya tanyakan pada Mas Yudi kemarin itu, karena dia kan dulu sudah melihat Jessica. Waktu yang umur muda sebelum ke Australia itu seperti apa? Itu maksudnya sempat menanyakan itu ya. Apa yang ingin Anda ketahui dari informasi tersebut? Kalau dia itu pada waktu itu ya sudah seperti itu yang kepribadiannya kan. Nah, tapi Mas Yudi kelihatan tidak menjawab apa adanya, agak defensif. Mungkin dikira saya akan menjatuhkan, ini jawabnya enggak. Kelihatan enggak jawab apa adanya. Karena saya butuh itu bukan menjatuhkan, hanya untuk saya kan berada di tengah, ya. Tujuan kita kan bukan jatuhkan Jessica, mencari pelaku. Jawabannya sejauh ini defensif begitu, selalu seperti itu? Ada dua kemungkinan. Apakah itu defensif yang sangat ekstrim, ya, yang saya sebut denial yang sangat ekstrim, ataukah itu memang kepribadiannya begitu dari dulu? Iya, itu harus lebih diperdalam lagi ya. Dokter, kalau kita tidak tahu apakah pemeriksaan polisi sejauh apa begitu. Katanya dari kuasa hukum mengatakan sudah lolos lie detector, kemudian tes psikologi juga lancar begitu kan ya. Itu bagaimana? Nampaknya bertentangan dengan analisa Anda, dokter? Saya kira belum. Mungkin setelah kalau kita sudah diberi kesempatan untuk ngetes akan lain situasinya. Karena kita belum melakukan tes-tes yang jadi andalan dunia, itulah kira-kira
Tapi tetap penting ya lie detector itu untuk dilakukan segera. Kalau memang mungkin belum dilakukan. Lie detector kan bisa lolos juga. Kalau orang seperti apa yang lolos? Kepribadiannya yang begitu tenang, ya, yang menganggap semua masalah itu ringan, tidak terlalu terpengaruh. Saya kira lie detector lolos ya. Karena lie detector kan mendeteksi fungsi otonom. Kalau bawaannya dia itu begitu tenang, walaupun dia bohong, tidak akan terungkap kan. Bagaimana kemudian seseorang bisa lolos di tes lie detector ini? Nanti kita lanjutkan dokter ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Meja Bundar. Ada di WhatsApp itu, jadi ini di WhatsApp Pak. Saya lihat di Mirna punya WhatsApp. Mir, mau dong. Gue dicium malu udah lama. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin lanjutkan ke Dr. Hubertus dulu. Dokter, tadi salah satu yang pastinya bisa dilakukan oleh polisi adalah lie detector, begitu kan? Anda tadi katakan bisa saja orang-orang tertentu lolos di dalam tes tersebut. Apa kemudian atau siapa orang-orang yang kemudian bisa lolos mulus begitu? Padahal sebenarnya mungkin dia ada sesuatu tapi lolos begitu. Orang-orang seperti apa itu? Ya, gambarannya lie detectornya gini. Biasanya orang itu mempunyai sikap A. Nah, pada waktu dilakukan lie detector, dia menampilkan sikap B yang berbeda dengan sikap A tadi. Nah, itu berarti dia melakukan sesuatu yang nggak biasa, itu namanya nutupin. Dan itu tidak tertangkap. Nah, itu tertangkap. Tapi kalau orang itu dari dulu sikapnya begitu, kemudian dia lakukan begitu, ya sama aja, berarti dia nggak bohong gitu loh. Nah, itu belum tentu dia tertangkap. Tenang sendiri kan nggak tertangkap lie detector, karena memang dari dulu begini kan ya. Tingkat kecerdasan seseorang apakah juga berpengaruh? Bisa saja orang begitu cerdas begitu sehingga dapat lolos begitu saja kalau lie detector dilakukan. Mungkin nggak gitu lolos ya, kecerdasan tidak. Tidak berkaitan. Kebiasaan. Atau cara mengontrol emosi. Ya, kebiasaan seseorang dulu tuh seperti itu, ya. Kemudian dia dilakukan seperti itu juga, seperti yang sama juga dengan dulu. Gitu. Itu kan bukan perubahan, itu nggak akan tertangkap kan? Jadi normalnya dia kan. Iya. Coba kita bayangkan. Oh begitu ya. Kalau dia lakukan sesuatu yang lain dengan nutup diri, akan terjadi reaksi otonomi tubuh, akan tertangkap. Dimanipulasi gitu. Ya, begitu. Oke, baik. Bang Hotman, saya ke Anda. Bang Hotman, ini sudah jadi pengacara Jessica atau belum? Saya pengacara internasional sampai sekarang ini. Belum Jessica ya? belum. Belum Jessica. Baru pengacaranya Agus sama Jis. Agus tadi Margaret sudah dituntut seumur hidup kembali. Baik. Itu perjuanganku udah berhasil. Iya, baik. Kalau Jessica belum nih ya, tapi belum. Anda nampaknya cukup vokal. Bang Hotman, Anda melihat dari kasus ini bagaimana? Ada yang jagal atau analisa hukum saya adalah tadi saya mengikuti apa kata Bapak psikiater kita. Dalam ilmu hukum tidak ada di dunia ini pun ilmu, baik ilmu di Amerika pun yang bisa membuktikan kausalitas. Tidak akan ada. Tidak akan ada psikolog mesin apapun yang bisa membuktikan siapa pembunuh. Karena itu adalah fakta. Makanya di Amerika itu tidak pernah menurut, tetap harus kepada hukum rule of evidence. Ya, makanya tadi juga Pak psikiater bilang lie detector aja bisa lolos kan? Artinya alat apapun tidak akan bisa membuktikan kausalitas siapa pelaku pembunuhan. Hanya ilmuwan. Yang kedua, tidak dari segi hukum saya mempertanyakan, apakah seorang psikolog mempunyai kualifikasi atau psikiater melihat siaran CCTV hanya dalam waktu episode mungkin setengah jam langsung menyimpulkan gerakan tubuhnya tangannya Jessica itu adalah pembunuh. Mungkin bukan psikiater yang melihat CCTV itu, tapi membantu bagaimana melihat karakter tapi kan tetap hanya sebatas keilmuan. Psikiater atau siapapun yang melihat gerakan tubuh tidak akan bisa mengatakan itu. Karena gerakan body language manusia yang saya begitu banyak saya nangani kasus selama 30 tahun, body language seseorang tidak menggambarkan suasana hati. Saya selalu begini, coba lihat kalau saya sehari-hari, apakah saya pencopet? Ya kan, cuma saya kalau sehari-hari begini. Jadi hanya dengan menonton CCTV setengah jam,
tidak ada kualifikasi seorang psikolog mengatakan bahwa memang gerakan tubuhnya itu adalah menaruh racun di kopi. Itu dari segi ilmu hukum tidak ada. Dalam CCTV itu katanya memang ada beberapa hal yang mencurigakan begitu kan? Semuanya asumsi. Makanya saya bilang semuanya. Apakah dengan asumsi kita masukkan orang hukuman mati? Kalau itu putrimu gimana? Oke. Sekarang saya mau juga analisa ini, hanya analisa karena waktu di Jakarta Luas Club yang memancing pertanyaan terhadap bapaknya Mirna adalah saya. Oke. Sudah lama dong tidak dicium. Ya kan? Waktu saya tanya, berarti ada faktor kecemburuan. Oke. Kalau kata-kata suasana sudah lama dong tidak dicium, berarti hubungan mesra. Ya kan? Itu melambangkan hubungan mesra, berarti tidak mungkin terjadi pembunuhan. Yang harus dibuktikan adalah apakah sesudah ada kata-kata sudah lama tidak dicium sampai dia nikah si Mirna ini, ada nggak WA, SMS yang berantem, cemburu? Kenapa lu kawin? Kenapa lu tinggalkan aku? Kalau kata-kata ciuman aja ada, apalagi kalau marah. Pernah nggak ditinggal pacar? Coba kalau tinggal pacar dari Bang Hotman pernah ya? Jadi bisa merasakan ya? Pernah dengan artis dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Baik. Itu. Jadi itu yang kedua. Yang mana lagi nih? Coba dulu. Ya. Jadi itu tidak bisa dipakai sebagai asumsi. Justru sudah lama dong tidak dicium, itu melambangkan hubungan mesra. Ditangkapnya itu tidak biasa antar wanita begitu Bang Hotman. Kemudian ada seperti kecemburuan. Sekiranya pun lesbi, apakah seorang lesbi maka otomatis pembunuh? Kan yang harus gini loh. Kan bapaknya Mirna kan mengatakan bahwa kalau Mirna tidak nikah tidak akan mati. Ya, berarti yang dimaksudkan di situ Jessica seolah-olah sangat marah karena misalnya miliknya dikawinin orang. Makanya saya tanya, kalau kata-kata ciuman aja ada di WA, apalagi kata-kata kemarahan. Ada enggak kata-kata kemarahan dari mulai kata ciuman sampai dengan pembunuhan atau sampai dengan kawin yang di mana si Mirna itu sangat marah sehingga dia sampai membunuh. Nah itu mungkin yang belum diungkapkan. Katanya kalau itu ada pasti sudah terungkap. Orang kata-kata ciuman aja diungkapkan, apalagi kata-kata awas lu ya, lu nggak boleh kawinnya, udah pastilah. Katanya nanti di persidangan. Nggak mungkin karena sudah diucapkan tadi bahwa ciumannya aja diutarakan. Ya. Hal lain adalah mengenai perilaku gerakan di kafe. Ya. Saya ingat diri saya. Saya kalau masuk ke kafe, saya orangnya saya bisa 3 kali pindah tempat. Itu kepribadian saya. Ya, kalau waktu kita ke kafe itu kan asal masuk, tiba-tiba, oh di sana ada cewek cantik, pindah di sana ada kaca, pindah Itu satu. Apakah itu bisa mengatakan gelisah mau membunuh? Tentu tidak. Oke. Kedua, saya juga paranoid orangnya dalam hal barang. Setiap saya belanja, setiap saya masuk ke kafe, tidak pernah saya taruh barang saya di kursi. Saya taruh di meja selalu. Apalagi kalau saya masih nunggu orang. Karena takut. Kita nunggu orang itu kan selalu mutar-mutar kan, pegang handphone. Jadi barang kita selalu kita taruh di meja. Artinya itu bukan bukti bahwa itu adalah bukti bahwa memang menutupi racun itu dimasukkan. Itu menutupi. Tapi kalau kemudian beda-beda. Ya, kalau kemudian terlihat sepertinya katanya ada kopi dipindahkan berapa kali begitu kan. Itu bagaimana? Itu kan tergantung manusianya. Mungkin dia nggak suka yang dia lihat akan jatuh hanya dipindahin. Gini loh, yang diancam ini kan hukuman mati. Masa gara-gara dipindahkan kopi langsung kau bilang dia pembunuh? Ya. Terus kedua, menurut pengacaranya si Jessica, yang mesan, yang meminta minum di situ bukan Jessica di WA-nya, tapi Mirna. Mirna yang memilih Vietnam, Oliver. Mirna juga yang meminta kepada Jessica, pesanin gua dong. Coba. Apakah jadi selama ini kan seolah-olah karena Jessica yang pesan maka dia motivasinya masukkan racun. Yang ketiga, Anda pasti sering ngalamin. Pernah nggak Anda janjian sama teman atau sama pacar? Misalnya di mall ini, ada cafe Oliver di sana. Anda nggak tahu. Kemudian Anda kebetulan duluan ke sana, lihat dulu tempatnya, baru kemudian pergi shopping. Misalnya Anda janjian jam 3, jam 1 Anda udah tiba. Saya 10-an kali begitu. Yang mana sih kafe itu? Kita lihat dulu, baru kemudian kita shopping, baru pas jam 3 janjian kita datang lagi. Tapi dengan datang saya yang pertama itu, bukan berarti saya meneliti TKP. Ini cocok tempat pembunuhan. Ya, terlalu bias. Kemudian, kalau kemudian dia matanya katanya suka melihat ke atas. Kalau Jessica itu kan orang pintar, pendidikan Australia.
Kalau dia udah tahu ada CCTV, dia akan minta pindah tempat minumnya. Baik, jadi menurut Anda bukti-bukti yang diungkapkan sejauh ini tidak cukup kuat begitu ya, Bang Hotman ya? Karena hukum pidana kita mensyaratkan persyaratan yang sangat berat. Satu lagi, yang berhak menilai bukti petunjuk itu adalah bukti petunjuk itu sumbernya keterangan saksi, surat dari bukti. Psikolog tidak berhak menilai bukti petunjuk. Psikolog tidak berhak menilai bukti petunjuk berupa CCTV. Itu menurut pasal 188 KUHP. Ya, keterangan ahli katanya sudah cukup banyak begitu kan ya? Kenapa? Keterangan ahli katanya sudah cukup banyak. Itu nanti akan dipakai oleh hakim, tapi psikolog bukan menilai CCTV. Baik, Bang Hotman, nanti kita lanjutkan. Ya. Sebelum saya juga nanti ke Mas Erlangga juga. Namun kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Saat lagi. Ada di WhatsApp itu. Jadi ini di WhatsApp, Pak. Saya lihat di Mirna punya WhatsApp. Mir, mau dong. Gue dicium malu udah lama. Itu tadi salah satu ucapan dari ayah Mirna yang kemudian ditangkap hal yang tidak biasa. Tetapi Bang Hotman melihat itu hal biasa saja begitu kan ya kalau antar pertemanan. Kemudian juga polisi juga membutuhkan saksi ahli, dalam hal ini ada beberapa psikolog, psikiater yang juga dihadirkan. Tapi Bang Hotman melihat ini masih kurang cukup begitu. Karena kata-kata mau dan dicium berarti kan melambangkan kemesraan. Kecuali ada WA mengatakan kalau kamu sampai kawin sama dia, awas lo, itu baru namanya motif. Ya, kalau makanya saya tanya lawyernya, kalau itu ada pasti udah keluar. Makanya saya balik tanya, tidak mungkin seseorang langsung membunuh dari kata cium langsung membunuh. Kalau memang itu tadi ada percakapan yang nampak ada itulah salah satu namanya kausalitas dalam hukum pidana, ada motivasi. Itu adalah bukti sudah termasuk itu salah satu bukti yang sangat kuat membuktikan teori kausalitas. Kalau ahli hanya bicara masalah ilmu, tidak akan pernah bisa menceritakan dari mana diambil itu cyanida, cara makainya. Nggak mungkin karena mereka bukan saksi fakta. Tapi tetap dibutuhkan dong ya keterangan seperti hanya tambahan, tapi kalau sampai gerakan tangan bisa dipakai psikolog untuk mengatakan bahwa itu nanti disimpulkan itulah gerakan tangan memasukkan cyanida, itu salah total. Tidak untuk membaca itu kan dokter ya? Ya. Entah siapa nanti yang pakai, tapi tujuannya kan ke sana agar orang yang membaca CCTV ini bisa nanti dipakai sebagai bahwa gerakan tangan itu arahnya kemana. Untuk apa psikiater tersebut disuruh baca CCTV kalau bukan arahnya membuktikan bahwa gerakan tangannya itu memang arahnya agar terbukti bahwa dia memasukkan cyanida ke kaki itu, arah belakangnya begitu. Ya. Pak Erlangga dulu deh. Pak Erlangga, bagaimana ini melihat ini alat buktinya sudah cukup kuat atau tidak menurut Anda? Ya, jadi gini. Yang pertama, ya, di dalam kriminologi itu sekarang kalau dulu orientasi orang, ya, atau para penegak hukum itu lebih ke orientasi bagaimana membela pelaku. Tapi dalam kecenderungan tahun 70-an dan tahun 80-an dan sekarang ini, orang ada kecenderungan untuk orientasi kepada korban. Jadi sebenarnya kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan, ya, oleh pihak kepolisian, sebenarnya itu ingin berusaha untuk membuktikan secara saintifik, ya. Apakah setiap kasus, ini kan kasus kriminal, ada korban itu atau setiap peristiwa kejahatan, apakah itu dapat berdiri sendiri? Kan tentu tidak. Pasti ada rangkaian-rangkaian peristiwa sebelumnya. Dan itu yang berusaha untuk dirangkai oleh pihak kepolisian sehingga timbulnya ada satu peristiwa korban. Yang dibahas di sini kan sekarang adalah persoalan missing link. Itu tidak terlihat ada perbuatan, ya, yang menyebabkan seseorang bisa kehilangan nyawa, kan gitu ya. Nah, dengan missing link seperti itu, kalau kita melihat pada aspek bahwa setiap peristiwa kejahatan itu tidak dapat berdiri sendiri, sebenarnya itu bisa dilihat pada saat mana itu tidak terlihat, pada saat mana itu kemudian tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itulah ada peranan dari saksi ahli, ya, saksi ahli yang berusaha untuk memberikan, ya, keterangan, memberikan sesuatu apakah yang missing link ini kemudian bisa disambungkan. Ya, jadi ini peristiwa yang biasa terjadi dalam kejahatan. Ya, lalu yang kedua,
bahwa apakah seperti yang dikatakan oleh Bang Hotma tadi, apakah setiap perilaku itu bisa berbeda-beda, ya, atau dapat ditafsirkan, ya, gerakan tubuh itu dapat ditafsirkan hal-hal yang tertentu. Ini kalau dilihat dalam konteks ilmu kriminologi atau dalam konteks ilmu sosial, melihat bahwa setiap peristiwa kejahatan, ya, itu ada yang namanya korban, lalu kemudian ada pelaku, ya. Korban tidak akan pernah mungkin terjadi kalau tidak ada pelaku. Nah, sekarang lihat latar belakang pelaku. Latar belakang pelaku itu tentu kan dia berinteraksi dengan korban atau berinteraksi dengan pihak lain. Nah, ketika dia berinteraksi dengan korban kan ada banyak bukti, ya, ada banyak percakapan, ada banyak hal-hal yang dilakukan antara pelaku dengan korban, ya. Lalu kemudian apakah itu pelakunya itu didesain dari luar? Ini kan yang jadi problem kan adalah ini adalah skenario, ada hal-hal yang sebenarnya bukan dilakukan oleh J, kan gitu ya. Kalau sejauh ini dari bukti-bukti yang Anda melihat memang J ini terlibat, entah dia sendiri atau ada yang lain atau bagaimana? Ini sekali lagi, ketika saya nonton ILC, ya, bahwa tidak benar, bahwa tidak mungkin seorang J kemudian melakukan satu tindak pidana yang semestinya atau pada umumnya peristiwa menggunakan racun itu adalah satu hal yang tidak pernah mungkin dilakukan oleh orang secara langsung. Nah, ini kan biasanya dilakukan atau bagaimana? Biasanya dilakukan dari jarak jauh kan gitu. Biasanya tapi, ya. Tapi ini kan sebenarnya faktanya kelihatan atau barangkali ada bukti petunjuk. Petunjuk melihat, ya, ada peristiwa kejahatan dan kemudian tiba-tiba kemudian Mirna jatuh, kemudian langsung tewas. Nah, pada saat itu kan kemudian dapat kita lihat apakah itu didesain dari luar. Kalau didesain dari luar, ya, apakah ada hubungan-hubungan antara pelaku dengan orang luar? Meskipun polisi sudah melakukan rekonstruksi begitu ya, ada pembuatan kopi, kemudian dites juga beberapa kopi yang dimasukkan cyanida atau tidak, begitu, itu masih kurang cukup. Kalau saya cenderung gini, saya cenderung bukan membela polisi, ya, tapi saya melihat polisi itu sudah memagari, ya, memagari keputusan-keputusan yang akan dia buat, sehingga keputusan ini tidak akan bisa diintervensi, tidak akan bisa digagalkan oleh siapapun, sehingga peristiwa kejahatan itu dapat ditetapkan siapa tersangkanya. Sudah cukup berarti? Saya kira memang sudah cukup, ya. Dengan tidak harus meminta pendapat dari saksi ahli sekalipun, ya, polisi dapat, ya, menetapkan. Tapi Bang Hotman tadi mengatakan CCTV saja tidak cukup loh, ya, itu tidak menunjukkan polisi apapun. Polisi sudah melakukan semua prosedur sesuai kewenangannya, itu benar. Polisi telah melakukan memagari sesuai kewenangan, itu benar. Karena Pak Krisna Mukti itu cukup pintar, saya lihat dia sudah melakukan. Cuma secara pembuktian, karena prosedur formal sama pembuktian material kan dua hal berbeda. Betul. Prosedur formal sudah dilakukan polisi. Cuma material kausalitasnya apakah terbukti? Itu yang saya tanyakan sampai sekarang belum. Ya, itu kalau katanya polisi sudah benar, prosedur formal ditempuh semua karena memang itulah yang diharuskan undang-undang. Cuma untuk kausalitasnya tadi itu sampai sekarang belum. Terutama tadi itu, publik begitu percaya, begitu bapaknya Mirna membacakan, sudah lama nih nggak ciuman. So what? Itu kan tidak membuktikan adanya pembunuhan. Itu malah melambangkan kemesraan. Tapi kalau dibilang, kalau kamu kawin itu cowok, saya akan habisin kamu. Itu baru nanti kita lihat ya, apakah di persidangan kemudian ada muncul juga seperti itu. Nanti kita lanjutkan, Bang Erlangga. Kita masih akan lanjutkan Meja Bundar sesaat lagi. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Namun sebelum kita lanjutkan berbincang, saya ajak pemirsa dulu untuk melihat nih. Kemarin ada pernyataan dari ayah Mirna yang begitu yakin Jessica adalah pelakunya. Kita lihat. Dia nyender, maaf Prof. Ini dia punya tas. Dari sini pindah di sini. Tak dia taruh di sini. Dia ngambil sesuatu. Tak dia ngeliatin kiri kanan gitu, dia ngambil, terus dia begini. Nah, tangan kanan ada otot. Yang dimaksud dengan pembelanya nih,
Tidak mengurangi rasa hormat saya sama Anda. Anda kan perlu otot, saya kasih lihat otot nanti. Ya. Loh iya begitu kan? Anda minta otot, saya kasih lihat. Nanti pasti dikasih lihat sama polisi juga. Saya juga lihat soalnya. Nah, dia taruh tek, tangan begitu. Cepet lah pokoknya kerjanya. Taruh. Itu kantong kenapa dibuang? Itu dia gatel itu. Saya suruh minta tolong polon periksa itu. Itu pasti itu dibuang karena itu. Bukannya pembantu bilang ini robek non, ini dibuang. Nanti tanya polisi, nanti di sidang rame. Nah, setelah tahu ya bahwa itu udah di itu, baru dia benain. Teng diambil, ditaruh, tek, tasnya taruh belakang. Dia bingung, seperti orang nervous begitu. Dia angkat lagi yang ini, dia pindahin lagi, cerot, aman. Terus dia pindah tempat duduk, cerot. Dia kayak ngeliat kiri kanan begitu, seperti ngatur posisi. Nah, itu kesaksian dari ayah Mirna. Saya kembali berbincang ke Mas Erlangga dulu. Kalau memang semua yang dilakukan polisi, terusnya semua yang dilakukan itu, kalaupun benar begitu ya, akhirnya terbukti dia berbohong misalnya, lie detector. Kemudian ada sesuatu yang memang tidak wajar misalnya dalam kejiwaan Mirna. Memang itu terbukti misalnya. Kemudian apa yang bisa dilakukan polisi di pengadilan nanti untuk membuktikan secara material begitu? Apakah masih perlu atau tidak? Ya, ini kan begini, sampai pada satu kesimpulan itu kan sebenarnya ya apakah itu dapat dibuktikan atau tidak. Yeah. Itu kan persoalan hakim. Yang jelas sekarang polisi berusaha untuk memberikan berbagai macam bukti, berbagai macam hal yang harus dipersiapkan sehingga kemudian apa yang diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan itu betul-betul tidak ngambang ya. Jadi menurut saya persoalan bagaimana Jessica itu memiliki sifat-sifat kebohongan itu sebenarnya kan tidak hanya bisa dideteksi oleh lie detector ya, tetapi juga dapat dimintai bagaimana proses interaksi dia ya, hubungan dia dengan pihak lain ya, atau ketika dia dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, apakah antara keterangan satu dengan keterangan lain itu apakah konsisten atau tidak. Apalagi kemudian polisi sampai berulang kali melakukan probing, melakukan investigasi ya, sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa Jessica adalah bohong gitu ya. Dan tentu ini kan ada berita acaranya ya, dari waktu ke waktu yaitu pasti pihak kepolisian berusaha untuk menguji ya konsistensi ya dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Jessica. Tentu ya lagi-lagi bahwa setiap pelaku kejahatan itu pasti dia akan menutupi kejahatannya. Dimanapun. Karena kalau misalnya orang jahat kemudian dia fair, terbuka, ya pasti dia masuk penjara semua kan gitu ya. Tapi karena memang setiap para pelaku kejahatan berusaha untuk menutupi kejahatannya, pasti dia berusaha untuk berbohong. Pasti berusaha untuk menutupi kesalahan-kesalahan dia. Baik dia sendiri yang melakukannya, atau minta bantuan pihak lain untuk berusaha untuk menutupinya. Yang Bang Hotman, kalau saya tidak salah polisi sempat mengatakan dari beberapa kasus meracun begitu, si pelaku ini selalu mengingkari. Ada setuju itu atau tidak? Begini, kalau soal mengingkari atau tidak, itu kan sudah kejiwaan seseorang. Makanya sering didatangkan saksi ahli. Cuma saksi ahli, 10 saksi ahli menyatakan bohong, dalam hitungan 1 hari saya bisa dapatkan 10 saksi ahli menyatakan tidak bohong. Yang bertentangan? Iya, itu saya sudah alami. Ada kasus sudah saya pegang. 2 saksi ahli bedah menyatakan memberatkan terdakwa. 2 lagi menyatakan tidak. Sama dengan Jessica nanti. Ada 10 menyatakan Jessica tidak berbohong. Pasti pengacaranya pun bisa mendatangkan 10 psikolog menyatakan tidak berbohong. Itu sudah saya alami banyak kasus. Masalahnya, hakim nanti melihat yang mana. Ini psikolognya dokter, di sini dokter. Sementara dia harus memutus hukuman mati. Bayangkan betapa beratnya itu. Dua-duanya pintar. Karena memang ini hanya keilmuan. Apa kemudian nanti yang lebih menjadi pertimbangan hakim ya nanti Mas Erlangga nanti bisa menanggapi juga. Segmen berikutnya kami nanti masih akan kembali untuk berbincang. Tetap bersama kami. Saya kenal dengan Mirna sekitar 8 tahun yang lalu waktu kita sama-sama kuliah di Australia.
Lalu ya kita ya teman sama-sama belajar, sama-sama makan, sama-sama jalan-jalan, ya normal-normal aja lah ya, teman kuliah sama Hani dan satu teman kita lagi di sana. Dan juga teman-teman yang lain-lainnya juga, nggak orang Indonesia saja. Saya kenal sama kembarannya Mina, mamanya Mina, adiknya Mina. Saya nggak bisa kata-kata, nggak bisa bilang saya udah sedih begini, kehilangan teman dan dituduh pembunuh dia, itu saya udah nggak tahu mikirnya mesti gimana. Saya nggak kenal, saya baru kenal setelah kejadian Mirna. Jadi selama di Australia Nggak pernah lihat. Suka datang sekali-sekali aja. Nah, baru lihat itu dia tuh yang mukanya Jessica, ya. Tapi udah pernah sempet nyebut-nyebut nama Jessica gitu, nggak sama sekali, baru pertama kali lihat? Lah, saya kan anak-anak nggak ikut campur, saya ngurusin kerjaan ya. Itu perbedaan pernyataan dari ayah Mirna dan juga Jessica yang memang sejauh ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bang Hotman, Anda melihat nantinya akan seperti apa? Tadi Anda katakan di pengadilan nanti bisa saja kan kemudian Jessica juga mencari saksi ahli lain yang juga meringankan begitu. Akan seperti apa nanti ini? Menurut hukum acara, terdakwa berhak membawa saksi yang meringankan. Kalau dalam berita acara misalnya jaksa membawa 5 saksi ahli yang menyatakan bohong, Jessica pun berhak membawa 5 saksi ahli yang menyatakan tidak bohong. Dan mendapatkan saksi ahli seperti itu di Indonesia kayak mendapatkan bungkus rokok. Pendapat saksi ahli. Sudah pernah ya dialami seperti itu? Saya bukan pernah lagi, yang kasus sodomi 2 ahli bedah menyatakan korban sodomi, 2 lagi menyatakan tidak. 10 psikolog diajukan JPU menyatakan bahwa ini berbohong. 10 psikolog saya ajukan menyatakan tidak berbohong. Saya entah kemana lagi kita mengadu. Makanya tadi Pak psikiater mengatakan, Pak psikiater sendiri juga nggak tahu kepribadian Jessica itu sebenarnya bagaimana, karena beliau menanyakan, benar pertanyaan beliau, masa kecilnya bagaimana. Makanya ditanya, pertanyaannya bagus ke pengacara. Apakah memang dari kecil dia kepribadiannya begitu? Kalau memang kepribadiannya begitu, berarti dia bukan tukang bohong kan? Berarti artinya apa? Berarti ini yang terakhir ada Bang, katanya punya mah begitu kan, awalnya tidak pernah minum kopi, tapi kemudian katanya di tahanan minum kopi terus tuh gimana? Orang kalau sudah terlibat suatu kasus begini, itu kemungkinan mengatakan jawaban beli itu hal yang sangat manusiawi. Di mana-mana orang kalau sudah begitu bisa terjadi. Tapi untuk inti utama kan apakah dia berbohong hal lain, apakah dia membuat itu jadi pembunuh? Baik. Kalau dari sisi kita melihat dari sisi konsistensi, Dr. Hubertus melihat seperti apa nih Jessica? Ya, saya kembali ke tadi, bidang kami yaitu bidang yang lebih hulu ya. Jadi kita melakukan semua tindakan otot. Tindakan otot diperintahkan oleh otak. Nah, kami peranannya di otak itu. Jadi jangan mengandalkan otak. Kenapa dia lakukan itu? Itu ada peran dari otak. Otak inilah perannya psikiater gitu. Jadi nggak bisa katakan tidak berperan atau kurang berperan atau katakan itu perbedaan seperti itu. Bisa jadi perbedaan itu ada. Sejauh ini cenderung kemana dokter? Karena ada beberapa ketidaksesuaian kan. Dikatakan pertama minum mineral, ternyata ada 2 koktail diminum. Mungkin pertanyaannya begini, apakah dengan menonton CCTV, psikiater bisa membuktikan bahwa gerakan otaknya begitu? Ya, bentar Pak. Barangkali mungkin gini. Barangkali kesesuaian yang dikatakan itu, sebentar Dokter Hubertus dulu. Jadi, ini kan bidang kami. Jadi, bidang kami itu bukan dari tebak-tebak. Ini semua psikiater tuh belajar sejak puluhan tahun. Baik, sejauh ini Anda lihat? Saya katakan bisa itu merupakan hal bohong, bisa juga merupakan kepribadian, makanya kami perlu tes. Makanya kami akan usulkan dilakukan tes untuk membantu polisi, yaitu tes yang standar dunia lah, katakan seperti itu. Sudah bisa ya, belum bisa dilihat nih dari beberapa yang tidak sesuai dikatakan itu belum bisa Anda menangkap bisa, apa? Secara subjektif bisa, tapi yang objektif ke tesnya. Yang meyakinkan. Setelah kami lakukan tes, silahkan dilakukan tandingan dan sebagainya akan kami pertahankan. Baik. Selama ini juga hasil tes kami dipertahankan, berhasil pertahankan di pengadilan. Baik. Pertanyaannya begini, apakah ada ilmu kedokteran paling canggih apapun yang bisa dengan melihat CCTV, maka ahli mengatakan, gerakan otaknya memerintahkan masukkan cyanida? Tetap nggak akan bisa. Tidak ada. Kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Iya. Jadi jangan dipojokkan ke situ. Jadi jangan seolah-olah hukum di atas segala, nggak bisa begitu. Kepala inilah yang di atas segalanya. Ingat, otak manusia itu di atas segalanya. Baik, Mas Sedang, silakan Anda. Ini memang gini ya, antara pendekatan hukum, apakah kita menilai peristiwa kejahatan itu cukupkah
hanya dengan pendekatan hukum. Tentu saya orang yang belajar mengenai ilmu hukum dan juga belajar mengenai kriminologi dan ilmu sosial lain, ya. Jadi tentu kan tidak. Oleh karena itu sekarang kita lihat bahwa setiap peristiwa kejahatan itu atau adanya korban kejahatan itu tidak bisa dinilai oleh pasal per pasal, ya. Tetapi harus dinilai dari aspek kenapa peristiwa kejahatan itu terjadi, ya. Jadi aspek sosiologi hukumnya yang harus kita bangun. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Hubertus dan juga betul yang dikatakan oleh Pak Hotma, ya. Tetapi ini harus ada kesinergian, ya. Bahwa peristiwa hukum itu tidak hanya terjadi karena faktor hukum, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Itu yang saat ini juga tengah dilakukan oleh polisi untuk pengumpulan bukti. Sedikit saja Bang Hotman, waktu kita habis. Titik sambung yang paling tepat adalah sesudah ada ditemukan SMS sudah lama tidak ciuman, habis itu kemudian kawin, berarti ada faktor kecemburuan. Di sinilah ada nggak WA, SMS yang menyatakan, itu awas lu ya, awas lu ya, jangan lu kawin. Baik, itu kita tunggu nanti di pengadilan apakah ada. Mohon maaf Mas Erlangga, waktu kita habis, saya harus tutup meja bundar untuk kali ini. Dan tentunya kita masih menunggu proses selanjutnya. Polisi masih terus mencari bukti-bukti dan nanti di pengadilan seperti apa, kita tunggu saja. Selamat malam pemirsa, saya harus akhiri meja bundar. Saya Feni Anastasia, selamat malam, sampai jumpa.